Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para satidah sekalian, rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan nikmat yang sangat banyak oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang selalu bisa bersyukur atas seluruh nikmat itu, dan bisa manfaatkan nikmat yang begitu banyak itu dalam rangka untuk menambah taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan kepada diri saya dan kepada kita semuanya untuk senantiasa beristiqomah sebagaimana pesan yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada salah seorang sahabat ketika sahabat ini meminta nasihat kepada beliau. Ya Rasulullah, qul li fil Islam la as'alu anhu ghairak. Ya Rasulullah, katakanlah kepadaku tentang Islam yang aku tidak akan bertanya kepada orang lain selain Anda, selain antum. Maka beliau memberikan jawaban, qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah kemudian istiqomah. Jadi istiqomah ini adalah sesuatu yang berat tetapi wajib untuk kita lakukan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi harus selalu menegakkan Islamiyatul hayah, Islamisasi dalam kehidupan kita sampai akhir hayat kita. Ada banyak sebab yang bisa kita lakukan sekaligus cara untuk bisa beristiqomah. Min asbabil istiqomah wa wasaili tsabat 'alaiha. Di antara sebab-sebab istiqomah dan sarana-sarana untuk bisa teguh melaksanakan istiqomah tersebut, yaitu yang pertama iradatullah lihadzal abdil hidayah. Keinginan Allah, kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia untuk mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah. Wa syarhu sadrihi lil Islam, dan memberikan kelapangan hatinya, kelapangan dadanya untuk menerima Islam. Wa taufiquhu lit ta'ati wal amali shalih, dan kemudahan, taufik, petunjuk dari Allah Ta'ala kepada orang ini untuk melakukan ketaatan dan amal soleh. Jadi inti daripada istiqomah ini adalah ketika Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada kita, memberikan petunjuk dan kemudahan untuk melakukan ketaatan yang bisa memudahkan kita untuk bergerak kepada kebaikan, meringankan langkah kita untuk datang misalnya sholat berjamaah ke masjid, meringankan kita untuk meluangkan waktu hadir di majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu dan liqaat seperti ini, serta meringankan kita untuk berkontribusi dalam dakwah Islamiyah. Itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Maka inilah yang harus senantiasa kita syukuri, bahwa hidayah itu telah diberikan pada kita dan harus kita jaga. Dan tadi sudah disampaikan ya, qad ja'akum minallahi nur wa kitabun mubin. Telah datang kepada kalian dari Allah cahaya dan kitab yang nyata. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu. Allah memberikan petunjuk dengan cahaya dan Al-Quran itu kepada siapapun yang mengikuti keridhaannya, kepada subulas salam, kepada jalan-jalan keselamatan. Wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ila nur, dan mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju kepada cahaya, bi'idnih, dengan izin dari Allah Ta'ala semata-mata. Wa yahdihim ila siratal mustaqim, dan memberikan petunjuk kepada mereka menuju kepada jalan yang lurus. Man yahdihillahu fala mudhillalah
wa man yudlil fala hadiyalah. Itu yang sering kita jadikan sebagai pembukaan di pidato ya, atau di ceramah. Ini sekali lagi menunjukkan hidayah itu adalah otoritas Allah Ta'ala. Walaupun dalam hal ini kita sebagai penganut Ahlus Sunnah wal Jamaah tentunya tidak boleh semata-mata seperti Jabariyah ya. Tetap ada upaya untuk berusaha, karena iman dan kufur itu adalah termasuk af'al ikhtiyariyah, yaitu perbuatan-perbuatan kita yang boleh memilih. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Kita kalau mau silahkan beriman, yang mau silahkan kufur. Kita sudah diberikan keterangan berupa hidayah dilalah wal burhan, maka insya Allah dengan dilalah wal burhan itu akan kita mendapatkan hidayah taufik dari Allah Ta'ala. Jadi ada kaitannya semuanya antara takdir robbani dengan ikhtiar insani. Itu ada dua pertemuan, dua titik temu yang harus senantiasa kita sikapi secara seimbang. Yang kedua, al-ikhlas lillah, ikhlas semata-mata untuk mencari ridha Allah Ta'ala, wa mutaba'atu rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti petunjuk yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dua hal yang sudah sangat kita fahami untuk diterimanya amal ibadah kita, yaitu ikhlas sunniyah wa muwafaqatus syar'i, sebagaimana di antara dalilnya wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Juga di akhir surat Al-Kahfi Allah Ta'ala firman, faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Yang ketiga, cara kita supaya bisa istiqamah adalah al-istighfar wa taubah, yaitu dengan selalu memperbanyak beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Wa qad ta'alaqallahu ta'ala al-falah wa najaha bi taubah, dan Allah Ta'ala telah mengkaitkan antara keberuntungan, kesuksesan itu dengan taubat. Di antara firman-Nya adalah wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian kepada Allah semuanya, wahai orang-orang mukmin, supaya kalian mendapatkan keberuntungan. Jadi al-falah itu adalah merupakan akibat, sementara taubat itu adalah sebabnya. Al-falah itu adalah hasil, taubat itu adalah prosesnya. Ketika kita ingin mendapatkan hasil, maka harus kita lakukan proses. Al-akhdhu bil asbab fa'atba'a sababa, itu merupakan salah satu sunnah rabbaniyah yang tidak boleh kita tinggalkan. Yang keempat adalah muhasabatun nafs, sebagaimana ayat yang sudah sangat kita hafal, Al-Hasyr 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Beberapa ini yang kurang sesuai ya. Ini harusnya hamzah wasal ini juga ya, tapi ini hamzah qata'. Qala Ibnu Katsir rahimahullah tentang ayat ini, ay hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Anzuru madza takhartum li anfusikum, lihatlah apa yang sudah kalian investasikan untuk diri-diri kalian minal a'mali shalihah, berupa amal yang saleh, liyaumi ma'adikum wa ardikum ala rabbikum, pada hari kembali kalian dan pemaparan, yaitu yaumul hisab nanti ketika kita dihadapkan pada Allah Ta'ala. Fal muhasabatu tahfadul muslima minal maili an tariqil istiqamah. Maka muhasabah itu memiliki fungsi untuk menjaga kita ya sebagai muslim dari kebengkokan melalui istiqomah, atau dari insilah ya. Kita insyaallah dengan melakukan muhasabah qabla al-amal wa muhasabah ba'dal amal, insyaallah kita akan terjaga dari penyimpangan. Kemudian sebab yang kelima adalah al-muhafadzatu 'ala shalawatil khams ma'al jamaah. Kita berupaya untuk melakukan secara kontinu ya, menjaga, merutinkan sholat jamaah 5 waktu sehari semalam itu. Li'annaha silatun bainal 'abdi wa rabbih, karena sholat itulah merupakan sarana komunikasi, hubungan antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Wa hiya min awamili tarkil fahsya wal munkar, dan salat itulah salah satu faktor yang bisa menjadikan seseorang meninggalkan perbuatan keji ataupun mungkar. Sebagaimana firman Allah, inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Alhamdulillah kita diberikan
kemudahan ya untuk melaksanakan meringankan kaki sholat 5 waktu di masjid atau di musola terdekat kita, insya Allah ya. Ini harus selalu kita istiqomah, karena dengan sholat 5 waktu itulah banyak sekali, atau dengan berjamaah ya, dengan sholat waktu berjamaah itu banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan, menjaga konsistensi dan menjaga hati kita, insya Allah. Yang keenam, thalabul ilmi, yaitu menuntut ataupun mencari ilmu. Wal maqsudu bihi ilmul kitab was sunnah. Yang dimaksud adalah mencari ilmu yang kaitannya dengan Al-Quran dan hadis. Li'annahu, karena talabul ilmi itulah al-wasilah li ma'rifatillah, yaitu sarana untuk mengenal Allah Ta'ala. Wa kitabihi, ya, dan mengenal Al-Quranul Karim wa Rasuli, dan juga mengenal Rasulnya. Jadi talab ulum syar'iyah ini adalah fardu ain yang diwajibkan kepada setiap muslim. Adapun ulum kauniyah itu adalah fardu kifayah. Yang ketujuh, ikhtiar suhbat as-salihah, yaitu memilih sahabat, teman yang baik. Li'annal jalis as-salih yu'inu sahibahu ala ta'ah, karena sahabat, teman yang baik akan membantu pelakunya atau temannya itu untuk melakukan ketaatan. Wa ala talabil ilmi, juga mengkondisikan temannya untuk mencari ilmu. Wa yanhiyahu an ala akhta'ihi, dan mencegahnya dari kesalahan-kesalahan. Amal jalis asu' fa'alal aqs, maka adapun teman yang buruk maka kebalikannya, min dzalika tamaman, sama sekali ya. Al akhilla yauma idzin ba'dhum li ba'din adu ilal muttaqin. Orang-orang yang saling mencintai, yang sangat akrab di dunia, pada hari kiamat satu sama lain saling bermusuhan, kecuali kalau ukhuwahnya itu adalah dengan landasan takwa. Saudara seiman, sahabat sehalaqah seliko, ketika landasannya iman maka akan dipertemukan. Tapi kalau landasannya yang lainnya, ya satu sama lain saling memusuhi nanti. Begitu pula saudara sekandung ya dalam keluarga di dunia, insya Allah juga akan dipertemukan ketika landasannya adalah ketakwaan. Kemudian yang ke-8 dan 9 adalah hifdzul jawarih anil muharramat, yaitu memelihara anggota badan kita itu dari hal yang haram. Wa hamuha, dan yang paling penting adalah al-lisan, yaitu lidah kita ini. Karena fayahfaduhu anil kadibi, menjaga lidah kita itu dari dusta wal ghibah, yaitu kita menggunjing, wa namimah, adu domba, wa ghairiha, dan yang lainnya. Wa yahfadhu basarahu anil muharramat, dan menjaga penglihatannya dari hal yang diharamkan. Wal yakun nusba ainahi qauluhu ta'ala, dan hendaklah di hadapan matanya itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqfu ma laisa laka bi'ilm, janganlah kamu mengikuti apa yang tidak kamu ketahui tentangnya. Jangan taklid, jangan ikut-ikutan budaya dan sebagainya. Inna sam'a wal basara wal fu'ad, sesungguhnya penglihatan, pendengaran, penglihatan ataupun hati, kullu ulaika kana anu mas'ula, semuanya itu ada pertanggungjawabannya. Juga sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Insyaallah sudah kita pahami ya artinya ya. Yang terakhir ke-9, ma'rifatu khutwati syaitan lil hadar minha, mengetahui langkah-langkah syaitan supaya kita waspada, berhati-hati dari langkah-langkah itu. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutwati syaitan, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Wa mattabi' khutwati syaitan, barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, fa innahu ya'muru bil fahsya wal munkar, sesungguhnya syaitan itu memerintahkan kepada yang mungkar, yang keji dan mungkar. Maka inilah hal yang sangat bahaya. 9 sarana, 9 sebab yang bisa mengantarkan kita kepada istiqomah. 9-nya ini adalah hal yang prajuga, istiqomah juga yang prajuga. Jadi untuk konsisten, kita memiliki integritas selalu dalam ketaatan, itu adalah sesuatu yang berat, tetapi insya Allah dengan suhbah salihah, dengan himpunan orang-orang yang baik, kita dipertemukan dengan orang-orang yang baik, insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan pula ya. Nah itu ada, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jazakumullah khairan katsiran. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.